Ini saya nih, istri saya nih. Saya ini kamu. Kamu harus mau apa? NI seorang istri tidak mampu membendung amarahnya dan mengamuk saat menggerebek suaminya MY yang sedang berduaan dengan wanita lain di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara. Sini lupa kau ya di hotel, lupa kau ya dong ya. Di hotel lupa kau ya. Lupa. Siapa ni? Wow, ni dia ke mana ni? Dia ke mati siapa? Siapa? Kau pergi cepat kau pulang. Ayo, kita kena tunggu di sini siapa? Kau nak apa? Siapa? Siapa? Bodoh aduh. Ya tanah. Asia lo teh. Ya bapak lu sial le. Dengan laki aku ha? Kau nak apa? Begini kau dengan laki aku ya? Kau pun udah tahu orang Ada bini apa kau mau dengan dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita akan berkonsultasi dengan Mbah Gendela Jopo Montro. Pada kali ini kita akan membahas tentang kemajuan zaman yang kian ini membuat antara wanita dan laki-laki itu tidak ada perbedaan. Dalam arti sekarang banyak sekali wanita-wanita yang berkarir. Jika orang-orang terdahulu mengatakan bahwa tugas istri atau tugas seorang perempuan adalah di rumah kemudian melayani suami dan merawat anak, tapi pada kemajuan zaman yang begitu pesat ini sehingga tidak ada perbedaan lagi, sehingga banyak wanita-wanita tangguh yang bekerja keras yang kemudian memiliki pekerjaan yang mapan. Tapi di balik semua itu teman-teman, tingkat atau nilai perceraian pun juga semakin bertambah dan rata-rata yang menceraikan adalah seorang istri. Karena mungkin mereka menganggap bahwa mereka sudah bisa berdiri sendiri, tidak menggantungkan nafkah dari sang suami. Teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi yang terbaru dari Mbah Gendela Jopo Montro. Ini gimana Mbah, menurut Mbah Gendela Jopo Montro tentang kemajuan zaman yang membuat wanita-wanita bisa semakin sukses, tapi itu juga membuat tingkat perceraian meningkat yang rata-rata Mbah itu yang meminta bercerai adalah sang istri. Itu gimana Mbah? Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya muliakan, memang karena zaman selalu berubah, zaman selalu meningkat dengan peralatan-peralatan yang mutakhir, sehingga cobaan atau godaan para manusia-manusia atau orang-orang yang berumah tangga sangat rawan sekali. Kalau zaman dulu godaan-godaan hanya sedikit karena hiburan budaya juga sedikit. Kita ingat pada zaman dulu, zaman yang belum ada listrik, rumah belum banyak, masih banyak hutan-hutan, sehingga jarangnya ada seni budaya, sehingga apabila ada seni budaya yang bermartabat. Salah satu contoh kesenian wayang saja.
Tangkap cocok antara maju ya. Kalau zaman dulu itu pertama kali muncul tidak ada sinden. Nggih. Kemudian ditambah lagi
banyaknya tahun akhirnya ada sinden. Pada saat era dulu, pewayangan atau pagelaran wayang kulit itu apa yang diceritakan dalang hanya sebuah pitutur. Nggih, Mbah. Becik ketitik olah ketara sapa sing cidra wahyuning bakal sirna. Wong salah karo wong bener titikol mangsane dimenangi karo sing bener. Okay. Artinya orang yang jahat dengan orang yang suci di era atau di kolosal cerita wayangnya itu paginya pasti dimenangkan orang-orang yang suci. Iya. Itu mencontohkan bahwa betapa pentingnya kita menjadi orang yang baik, betapa pentingnya kita menjadi orang suci. Itu nanti akan berdampak kita lebih bahagia, lebih tentram, baik di dunia dan di akhirat. Sehingga pagelaran wayang kulit di era zaman dulu itu tidak ada sinden-sinden yang bercelumitan dengan dalang. Seluruh penonton Yogo sinden semuanya hormat kepada dalang. Semua fokus menonton kisah-kisah yang wayang yang dirasakan, yang dinikmati dengan alur ceritanya. Sehingga kalau wayangnya atau dalangnya menangis, penonton juga menangis. Kalau misalkan dalangnya membuat suatu pelawak atau banyolan atau kecul, itu penonton juga tertawa. Apabila si dalang menceritakan cerita yang melas-melas atau terutur atau cerita-cerita yang sedih, maka penonton juga semua pada menangis semua. Sehingga wayang kulit itu tidak ada orang bertengkar, tidak orang gaduh, semua dingin, tenang pada mendengarkan dan melihat menonton pagelaran wayang kulit. Sekarang kita balik ke zaman sekarang. Karena banyaknya alat-alat yang mutakhir seperti HP dan sebagainya dengan layar cetak di dunia maya, di layar elektronik, kemudian banyak film-film yang serono, film-film seks dan sebagainya, kemudian banyak anak-anak remaja yang buka-bukaan atau bahkan ada yang telanjang, mengumbar dengan tubuh-tubuhnya, kemudian tarian-tarian yang erotis, kemudian dengan video-video yang berupa menggambarkan perselingkuhan, menggambarkan pacaran. Anak-anak kecil di SMP sudah digambarkan itu berpacaran, yang masih SD kemudian juga berpacaran. Sehingga contoh-contoh sedemikian itu akhirnya orang yang menonton semua pada ingin atau melek. Dengan melek itulah akhirnya dia bereaksi pikirannya, sehingga ada yang mencabuli anaknya, mencabuli keponakannya, mencabuli anak temannya, mencabuli tangganya, mencabuli muridnya, karena dia melihat, menonton dan menirukan di dalam HP tersebut. Dari perkembangan zaman. Jadi kalau zaman sekarang kita kalau tidak benar-benar kuat untuk memegang keimanan dan ketakwaan, jelas kita akan bubar. Karena apa? Karena banyaknya godaan ditambah dengan sulitnya untuk mencari ekonomi, sehingga ekonomi juga berdampak keburukan, berdampak negatif. Jika salah satu contoh umpamanya setelah lulus dari SMA melamar pekerjaan ke sana kemari tidak boleh, kemudian di rumah kebutuhannya banyak, tidak bisa makan, tidak bisa senang, akhirnya lulusan dari SMA yang mestinya kudu bekerja, yang mestinya harus bekerja atau membuat keterampilan yang bisa dijual online dan sebagainya, ternyata malah dia menjualkan diri. Ya, menjadi seorang bural atau gadis panggilan atau pelacur, sehingga dia mendapatkan hasil-hasil yang tidak baik. Kita bicara lagi tentang yang berkeluarga. Kita yang berkeluarga, orang berkeluarga itu tidak sama dengan orang yang berpacaran. Sehingga kalau orang yang masih pacaran itu membayangkan enak-enaknya saja, tapi setelah mereka itu nikah, maka dia akan merasakan kepedihan, akan merasakan gelombang-gelombang kehidupan di keluarga, merasakan penderitaan, merasakan kesengsaraan, dan merasakan kebingungan pada saat dia mencukupi kebutuhannya. Jika yang jelas pada orang yang berkeluarga kan utamanya ekonomi dan kebutuhan. Kalau masih pacaran ya hanya kasih sayang saja yang kita ciptakan. Tapi kalau sudah berkeluarga, kita memberikan pakaian, makan, memerlukan uang listrik, uang pulsa, uang telepon, dan masih banyak tanggungan-tanggungan yang lain. Pada kadang-kadang rezeki itu susah. Ya ada yang di PHK, ada kemudian yang bekerja kemudian bangkrut, pailit, ada yang selama nikah sampai punya anak tidak bisa bekerja, hanya menganggur. Kemudian dia melampiaskan nafsunya untuk berpoya-poya atau pekerjaan yang tidak baik, misalkan mencuri, kemudian mencopet dan sebagainya. Jika ini yang menjadi masalah kita, bahwa orang untuk berkeluarga harus mempersiapkan diri, benar-benar harus bersiap diri lahir dan batin. Sehingga kami juga menemukan beberapa kasus-kasus
rata-rata dikarenakan perselingkuhan dengan tekanan-tekanan ekonomi, dikarenakan kesenjangan ekonomi, dikarenakan dengan tidak cukupnya untuk dimakan setiap hari, mendapat gangguan-gangguan mental dari teman-temannya. Kalau misalkan di HP ada kecantikan, akhirnya dia berobsesi ingin beli bedak yang mahal padahal suaminya tidak bekerja. Kemudian di HP ada pakaian-pakaian yang mahal, akhirnya istri menuntut yang laki-laki agar suruh membelikan dan sebagainya. Akhirnya dalam suatu rumah tangga terjadilah intrik-intrik keluarga. Dalam keluarga berhubung ekonomi tidak lancar, maka rawan sekali apabila ada gangguan-gangguan atau setan-setan yang berkeliaran. Contohnya misalkan berumah tangga yang laki-laki tidak bekerja, yang bekerja hanya istrinya. Istrinya bekerja di kantoran atau di toko, bertemu dengan orang laki-laki yang diperkirakan melebihi suaminya, kemudian lebih setia, lebih banyak penghasilan. Akhirnya di dalam tali perkawinan akan gengser, akan pindah, akan terjadi dengan tata-tata cara yang tidak diinginkan, tata cara perselingkuhan. Itu. Maka sebelumnya kita menikah, kita harus benar-benar menciptakan persiapan yang lebih matang. Jika apabila nanti terjadi pernikahan, maka harus benar-benar berwatak baja atau menter atau kebal. Jika jangan sampai apabila sudah berumah tangga, terus kemudian ada persaingan, ada temannya yang lebih tampan lagi, lebih kaya lagi, kemudian pindah cinta. Akhirnya berhubung sudah berkeluarga, biasanya Mbak ya, kalau bertemu kepada kenalannya yang pertama kali hanya dibelikan jajan atau misalkan dibonceng atau kemudian bertemu di rumah makan atau ruang basuh dan sebagainya. Dalam perkenalan 1 kali, 2 kali, 3 kali merasa kasih sayang, menikmati dengan kesayangannya. Akhirnya di rumah melihat suaminya kerjaan tidak pasti, sering marah-marah, dibebani dengan kebutuhan-kebutuhan anak, kemudian akhirnya dia mengentengkan, meringankan dengan masalah. Dia lebih baik meninggalkan suami, mencari yang lebih mapan, yang lebih punya potensi daripada suaminya yang ada di rumah. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Pada dasarnya sang suami akan membongkar rahasia tersebut. Lama-lama namanya orang yang berselingkuh itu pasti ketahuan, Mbak. Tuhan itu adil. 1000 jalan caranya. Akhirnya sang istri terbongkar kedoknya berselingkuh dengan sang suami. Ya, yang menjadi pertanyaannya ini, kasus-kasus intrik-intrik rumah tangga, bagaimana agar kita terhindar daripada perselingkuhan? Bagaimana caranya kita agar aman? Andai kata doanya apa? Apabila trik langkah-langkahnya bagaimana? Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kita hidup ini memang tidak gampang karena kita hidup di dunia ini harus mencukupi segala hal kebutuhan baik jasmani dan rohani. Kita akan membongkar dengan kenapa orang sekarang banyak yang cerai, lebih-lebih yang menceraikan adalah malah istri. Justru laki-laki justru kena genjatan-genjatan perselingkuhan. Yang selingkuh rata-rata banyak itu perempuan. Kalau dulu yang selingkuh itu kan banyak laki-laki. Sekarang yang selingkuh yang banyak itu malah justru perempuan. Karena apa? Ini kita lihat riset, Mbak, di seluruh provinsi atau kabupaten kecamatan, seluruh setiap KUA itu, apabila riset, di grafik, dikalkulasi, perceraian itu yang banyak diakibatkan istri menceraikan laki-laki. Itu seluruh pengadilan. Itu pelambangan bahwa sifat-sifat kewanitaan Indonesia tidak seperti dulu. Kita sudah diajarkan oleh Nabi bahwa kita misalkan jamaah dilanggar, itu saja yang menjadi imam adalah laki-laki. Artinya tetap seorang perempuan harus mengabdi kepada seorang suami. Begitu pula kita mengerti pada pernikahan, pada waktu pernikahan, bahwa suami dan istri duduk berjajaran, kemudian sang istri mengambilkan makanan 1 sendok diberikan kepada sang suami. Akhirnya bisa digambarkan bahwa istri inilah yang akan setia kepada sang suami. Banyak aturan-aturan tata krama atau kejadian-kejadian yang menggambarkan bahwa seorang istri harus setia kepada sang suami. Ibarat andai kata itu raja, maka istrinya adalah patihnya. Apabila presiden, maka istrinya adalah wakil presidennya. Sehingga ada ikatan curigo mancing warongko, warongko mancing curigo. Kalau misalkan garam dengan asinnya, kalau lombok dengan pedesnya, kalau gula dengan manisnya. Jadi orang rumah tangga itu harus
dua menjadi satu. Kita bongkar pada malam hari ini bagaimana tata caranya agar kita terhindar daripada rumah tangga yang selingkuh. Yang pertama kita awali adalah kita mencari kenalan kepada orang yang akan kita nikahi. Kita lihat dari bibit, bobot, kita lihat dari bibitnya seperti apa, keturunannya siapa, bobot, kemudian ruang lingkupnya siapa, terus bobot, kemudian mempunyai derajat apa enggak, mempunyai naluri baik apa enggak, pernah ada enggak keluarganya yang sakit gila, pernah adakah keluarga yang punya penyakit kanker. Itu karena namanya sifat penyakit itu kan keturunan. Seperti nanti kencing manis, anaknya juga kencing manis. Itu orang tuanya paru-paru, anaknya juga kena paru-paru. Jadi faktor keturunan menentukan penyakit. Sehingga kalau nanti kita nikah kepada orang ngawur saja, di tengah perjalanan pada saat kita itu lekas mulai bekerja, berkembang, lekas mulai mapan, punya simpanan, ternyata kena serangan penyakit sirpik atau kanker payudara, otomatis kan ambiar ekonominya. Tapi kalau kita nikah nanti sampai ke masa depan, sampai tua nanti tidak ada penyakit yang berbahaya, tidak ada gejolak-gejolak yang berbahaya, maka dia nanti akan berjalan dengan mulus, bisa tamat riwayat pada akhir zaman atau masa tua. Dipilih dengan turunannya, dipilih dengan keluarganya siapa, terus kemudian diketahui dengan sifat kelakuannya, kemudian dipilih dengan kesetiaannya. Yang terakhir adalah dipilih dengan budi luhurnya. Kalau sudah ditimbang, kita tentukan bahwa orang nikah tidak seperti orang pacaran. Jika kalau sudah dikatakan ingin nikah, walaupun nanti ada persaingan, ada laki-laki yang lebih tampan, ada perempuan yang lebih cantik, maka itu hanya sebagai boneka saja. Kita tidak perlu menginginkan hal-hal seperti itu, karena itu nanti akan menghancurkan rumah tangga kita. Harta benda yang paling banyak, harta benda yang paling unggul, harta benda yang paling tinggi, harta benda yang paling hakiki adalah hanya keluarga. Di luar sana itu hanya tontonan saja, di luar sana hanya godaan saja yang akan menghancurkan kepada jiwa-jiwa kita, menghancurkan nasib kita, menghancurkan masa depan kita. Setelah itu kejadian sudah dipilih bahwa saya mencintai Anda mencintai saya, sudah ditentukan, perjanjian sudah spesial, kemudian diadakan kelangsungan pernikahan. Setelah itu segeralah Anda mengambil keputusan untuk melangkah bekerja bagi orang yang belum punya pekerjaan. Apabila sudah punya pekerjaan, tingkatkan pekerjaan Anda, karena dalam rumah tangga uang atau ekonomi harus tersedia. Kalau kita sudah berumah tangga kok uang masih cari-mencari, pasti guling itu Mbak. Kita berumah tangga, uang tidak punya, simpanan tidak punya, pekerjaan tidak punya, itu condong sekali ke berantakan atau kehancuran. Sehingga apabila nanti pekerjaan sudah ditata, ekonomi sudah ditata, kita tinggal mudah saja mengatur dengan keharmonisan rumah tangganya itu. Nah, terus kemudian apabila di dalam rumah tangga itu tidak mempunyai prinsip-prinsip kehidupan atau pendidikan berkeluarga atau tata cara penghormatan kepada keluarga, atau yang dinamakan tata krama keluarga, itu juga bisa menjadikan pertengkaran, perselisihan Mbak. Misalkan sang suami mintanya kan harus dihormati, kemudian sang istri setiap bilang selalu mengolok-olok, setiap bilang selalu melecehkan laki-laki, kadang-kadang misuh artinya mengeluarkan kata-kata yang jorok pada suami, terus diperintah tidak mau, terus kemudian misalkan dia bertanggung jawab untuk mencuci pakaian dan sebagainya, dia juga tidak mau. Itu juga akan menjadikan keluarga-keluarganya retak. Kadang-kala pada saat di rumah itu merasakan sedih, merasa tertindas, merasa marah, merasa tersinggung, terus merasa tidak kerasan, dia pergi dari rumah, di jalan kenal seorang perempuan yang lebih mencintai, lebih mapan, yang lebih perhatian, akhirnya rumah tangga bisa ditinggal Mbak. Akhirnya dia condong untuk mencari ladang-ladang yang baru. Itulah yang sangat berbahaya, yang akan merugikan keluarga kita dan akan menghancurkan keluarga kita. Sehingga tentang tata krama di dalam keluarga itu sangat dibutuhkan. Kemudian tambahan yang selanjutnya ada yang lebih penting lagi adalah tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga apabila sudah berumah tangga, syukur bagi sebelum berumah tangga sudah menjadikan orang-orang penghamba Allah, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, itu syukur bagi lebih baik. Tapi apabila bagi keluarga yang belum khusyuk atau yang belum memikirkan tentang ketuhanan, segeralah Anda apabila sudah bernikah menjalankan, kalau Islam ya, menjalankan sholat yang tertib selama 5 waktu ditambah sholat sunat. Jika istri Anda diajak untuk sholat berjamaah, kalau sudah punya anak-anaknya juga diajak jamaah, akhirnya akan mengetahui tentang kebesaran Tuhan, akan mengerti dengan, akan diajak dengan
satu arah, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nggih. Satu arah adalah percaya kepada Allah Ta'ala, bahwa orang hidup ini nanti hanya sementara, orang hidup ini suatu saat nanti akan pulang ke rahmatullah, pulang ke rahmat Tuhan. Sehingga di dalam rumah tangga pentingnya, patutnya untuk diberitahu atau dijabarkan atau diberi keterangan bahwa kita sebagai hamba, kita di dunia ini hanya sementara. Kita masih punya pekerjaan lagi, adalah bersembah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dasar-dasar keagamaan juga diseliputi di dalam sebuah keluarga, amalan-amalan, kemudian tindakan-tindakan, hayatan-hayatan, kemudian dipraktikkan di dalam satu rumah tangga, maka apabila sang suami akan selingkuh, malu dengan keberadaannya. Apabila sang istri akan selingkuh, juga malu dengan keberadaan pada saat menjalankan sholat atau menjalankan ibadah. Sehingga benar-benar ikatan dalam orang-orang yang salah itu direm oleh fundamental dasar-dasar keagamaan, agama yang sudah mengajarkan bahwa perbuatan zina, perbuatan cabul, perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang akan melecehkan kita. Sehingga langkah-langkah kita atau kiat-kiat kita, ajaklah pasangan Anda kepada tempat-tempat ibadah, kepada guru-guru yang bisa mengaji, atau para alim ulama, para kiai, para ustadz, agar kita diberi ceramah sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian dibawa ke rumah praktisi yang benar-benar tahu dengan kepangitanan, yang selalu membicarakan tentang Tuhan. Kemudian langkah yang terakhir, apabila sudah terjadi berantakan, maka Anda harus mengembalikan kepada Sang Pencipta, lakukan dengan sholat tahajud. Setelah itu bacakan sholawat hingga sampai pagi sebanyak 3 hari minimal, maksimal 41 hari. Sebut namanya untuk bisa pulang. Saya kira itu sudah cukup. Sehingga sholawat Nabi adalah merupakan alat atau piranti atau amalan yang begitu dahsyat, yang bisa dipakai berbagai macam jurusan. Itu sudah pernah saya buktikan. Saya berucap seperti ini sudah membuktikan dengan kebesaran atau keajaiban, atau dapat dikatakan itu kemanjuran daripada sholawat. Jadi setelah tahajud atau setelah sholat isya, kita langsung membacakan sholawat sampai nanti sholat subuh. Jadi dari sholat isya dilangsungkan wiridan dengan membaca sholawat Nabi hingga sampai pagi. Kemudian setelah itu, sebelum Anda menutup dengan acara Anda itu, caranya apabila salah satu keluarga kita sudah keluar rumah, salah satu keluarga kita sudah diselingkuhi atau menyelingkuhi orang, maka Anda untuk berkeramas diri, kemudian menjalankan sholat isya, kita menyebut atau amalan atau memantra atau berwiridan dengan sholawat Nabi sampai pagi atau sampai subuh. Sehingga sebelum subuh sekitar jam 3 Anda menyebut namanya berkali-kali sampai nanti Anda lelah menyebut namanya pasangan Anda yang pergi dari rumah. Setelah itu Anda bisa menanti bagaimana Tuhan akan mendengar doa-doamu. Sehingga pada saat itu Anda benar-benar harus fokus, jangan sampai berambiang kemana-mana. Hayati, masukkan ke dalam hati, jangan lupa sebut nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai inti daripada sebutan. Dari yang kita sebut adalah nama Allah, kemudian kita baca syahadat, kita lanjutkan dengan sholawat sampai nanti capek atau sampai banyak dalam penyebutan itu sampai menjelang subuh. Sebelum habisnya sholawat, maka Anda tinggal membaca atau menyebut nama-nama pasangan Anda yang pergi itu. Sebut. Setelah itu nanti setelah sebut, bacakan yaitu Fatihah sebanyak 7 kali dan selesai. Semoga kiat-kiat ini akan berguna bagi Anda semua. Hal ini pernah saya berikan kepada orang-orang, banyak yang berhasil daripada tidaknya. Jadi yang saya ucapkan itu kiat-kiat yang pernah dipakai orang. Maka dari itu semoga edukasi ini, semoga tentang video ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi yang jelas kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang bodoh, kita manusia yang tidak punya apa-apa. Tentu kita hanya bisa berdoa dan hanya kita minta ganjar kepada Allah. Kita tidak punya kapasitas apa-apa. Apabila ada kesalahan saya, ada kata-kata saya yang salah,
atau kata-kata yang menyinggung Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin.